Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama kami, para frater dari komunitas Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang dalam edisi Renungan Mingguan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu tahu bahwa masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Tidak heran bila kita seringkali mendengar bacaan-bacaan selama minggu-minggu ini yang menceritakan tentang pertobatan atau tentang seruan-seruan pertobatan. Karena memang masa Prapaskah itu adalah masa tobat. Dan kita juga tahu dan sadar untuk mencapai suatu pertobatan dibutuhkan suatu usaha. Dan kita sudah melakukan usaha itu dengan rajin berdoa, dengan rajin ke gereja, selalu mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tidak cukup hanya itu saja, kita juga berusaha untuk melakukan pantang dan puasa. Nah, semua usaha-usaha itu kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ingin bertobat. Kita sungguh-sungguh ingin memperbaharui relasi kita dengan Tuhan yang selama ini telah rusak. Pertanyaan yang penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah semua usaha kita itu sudah cukup? Apakah semua usaha-usaha yang telah kita lakukan itu sudah cukup untuk membawa kita kepada pertobatan yang sejati? Ternyata, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, usaha-usaha itu belumlah cukup. Ternyata masih ada yang kurang. Apa itu? Amal kasih. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita semua tentu sudah sangat familiar dengan cerita ini ya. Tuhan Yesus pergi ke atas gunung bersama dengan beberapa muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di sana mereka berdoa. Dan hal yang menarik adalah para murid sangat senang tinggal di atas gunung. Dan mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka tinggal di sana saja. Karena mereka meminta agar mereka tinggal di sana, dan di sana mereka akan mendirikan suatu kemah tempat tinggal mereka. Tetapi hal yang menarik adalah Tuhan Yesus menolak permintaan para murid. Tuhan Yesus tidak ingin tinggal di atas gunung. Karena Tuhan Yesus sadar dia memiliki misi yang harus dia selesaikan. Jadi Tuhan Yesus akhirnya memutuskan kita harus turun, ya. Kita harus turun kembali ke masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, peristiwa naik gunung dan turun gunung seringkali ditafsirkan sebagai gambaran semangat doa, semangat kontemplasi, dan semangat misi. Ya kan? Semangat doa itu adalah ketika kita naik gunung, dan semangat misi itu ketika kita turun gunung. Nah, apa yang mau dikatakan dari bacaan Injil hari ini? Tentu bukan tanpa maksud Injil ini ditempatkan di awal masa Prapaskah. Jadi Injil hari ini mengajak kita bahwa di masa Prapaskah ini ternyata kita juga perlu melakukan amal kasih. Kita juga perlu turun dari gunung ya. Tidak, bertobat itu tidak melulu hanya dengan berdoa, mengaku dosa, lalu mohon ampun kepada Tuhan. Tidak cukup dengan itu saja, tetapi kita juga harus melakukan amal kasih kepada sesama kita. Hanya dengan amal kasihlah pertobatan kita akan menjadi sempurna.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah saat yang tepat bagi kita untuk memperbarui relasi kita dengan Tuhan melalui doa tentunya. Dan juga kita tidak boleh lupa, masa Prapaskah menuntut kita untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama kita. Dengan cara apa? Dengan melakukan amal kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa.